Hai guys, it's Teddy, welcome back to Terror. Jadi guys, di Terror kali ini aku bakal ngebahas tempat-tempat angker yang ada di Tangerang. So, ada tempat apa aja tuh guys, tempat-tempat angker yang ada di Tangerang? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalian gak sendiri, karena mereka ada di mana-mana. Nah guys, aku sebagai warga Tangerang tentunya sangat bangga dan senang ya. Di Tangerang tuh banyak banget mall dan juga tempat-tempat hiburan untuk kita, apalagi mall ya. Taman juga banyak untuk kita berlibur, hangout sama teman, keluarga, nonton film, makan di restoran, belanja segala macam. Tentunya aku sangat senang gitu di Tangerang. Banyak banget gitu mall sama tempat-tempat hiburan yang lain, taman segala macam. Tapi apakah kalian tahu di Tangerang ternyata memiliki berbagai tempat yang angker guys. So, langsung aja kita mulai tempat yang pertama. Nih guys, yang pertama ada Supermall Karawaci. Kalian bagi orang Tangerang, siapa sih yang nggak tahu Supermall Lipo Karawaci nih guys? Apalagi orang Karawaci nih. Mall ini sangat besar di kota Tangerang ya guys. Meski berada di kawasan yang cukup ramai, ternyata Supermall Karawaci ini banyak kisah mistis di dalamnya guys. Kisah tersebut berawal dari kasus pembakaran besar-besaran pada kerusuhan Mei 1998 yang memakan banyak korban jiwa, khususnya di area bioskop. Hal ini diungkapkan oleh pengunjung bioskop yang mendengar suara tawa di teater, padahal hanya ada 4 orang saja yang menonton. Selain itu ada pula kejadian kesurupan massal yang menimpa belasan SPG di salah satu departemen Star Mall selama 2 hari berturut-turut. Wow, mall yang terlihat megah besar di Tangerang ternyata menyimpan kisah mistis agak. Akibat waktu itu dulu ada krisis Mei 1998 ya guys. Next nih guys, ada Sungai Cisadane nih guys. Kalian pasti tahu dong Sungai Cisadane. Aku sering banget nih datang ke sini baik sama keluarga ataupun teman, buat foto-foto ataupun nyantai-nyantai bareng di situ. Tapi apakah kalian tahu guys, Sungai Cisadane ini nih ternyata menyimpan hal yang cukup mistis dan angker guys. Sungai Cisadane yang membentang sepanjang 126 km dan melintas di wilayah Tangerang. Sungai Cisadane ini merupakan salah satu tempat yang sering kali dianggap angker oleh masyarakat. Apalagi sejak ada mitos mengenai kemunculan buaya putih dan kerajaan gaib di Sungai Cisadane tersebut guys. Mitos tersebut sudah beredar sejak 1962 silam, di mana buaya putih terlihat muncul pada tahun tersebut guys. Selain itu banyak warga yang memancing di sungai tersebut dan mengatakan melihat adanya kerajaan gaib di sana guys. Wow, emang ya dari dulu nih mitos yang beredar tuh di Sungai Cisadane itu katanya ada siluman buaya putih, bahkan ada kerajaan gaib guys. So, buat orang Tangerang, apakah kalian tahu mengenai mitos-mitos ini? Pasti kalian tahu. Komen di kolom komentar. Next ada Plaza Serpong guys. Jadi guys, Plaza Serpong ini udah lama banget nggak beroperasi nih guys. Dulunya tuh rame banget di sini, bahkan sering dipakai lokasi syuting untuk acara-acara kuis di televisi. Namun sekarang sudah terbengkalai nih guys. Jadi Plaza Serpong ini atau Mall Serpong ini nih guys, ini ada di sekitaran bundaran ada di sekitaran Alam Sutera lah ya guys. Pastinya kalian akan melihat mall ini dari sisi kiri jalan nih guys. Dan sudah hampir 10 tahun nih guys mall ini tidak beroperasi lagi. Padahal dulunya mall ini tuh ramai banget dikunjungi oleh masyarakat. Seperti yang tadi aku bilang, ada pusat underdeal mobil di lantai atasnya. Kesan mistis pun makin terlihat setelah mall ini terbengkalai nih guys selama hampir 1 dekade. Menurut cerita yang beredar, kejadian mistis sebenarnya sudah terjadi sebelum mall itu ditutup. Pada bagian basement dapat area yang sebelumnya adalah makam. Kemudian ditambah adanya sosok makhluk astral yang menampakkan dirinya guys. Wow, berarti ini mall emang sebelum dibangun pun dulunya tuh ada makam ya guys di daerah basement. What do you think guys? Apakah kalian tahu tentang
sejarah Plaza Serpong ini guys. Emang dulu tuh ramai banget ini mall, tapi mungkin karena tempatnya nggak terlalu strategis akhirnya tutup ya guys terbengkalai. Dan sebelum terbengkalai itu juga udah mistis gitu kan, kayak dibangun basementnya tuh di atas bekas makam, terus tambah lagi udah tutup, udah bangkrut, terbengkalai, udahlah makin mistis lagi aja guys. Next ada bendungan pintu air 10. Jadi guys, bendungan ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1927. Bendungan pintu air 10 digunakan untuk mengatur aliran di wilayah kota Tangerang dan juga Jakarta. Uniknya, bendungan ini tetap mempertahankan gaya konstruksi dan bangunan klasik ala Belanda. Meski begitu, ternyata tempat ini menyimpan keangkeran nih guys. Misalnya cerita penjaga bendungan pintu air 10 yang melihat sosok kurcaci, lalu beberapa kali terdengar suara tangisan dari salah satu pintu bendungan, sekaligus menjadi tanda adanya mayat yang tersangkut di sana guys. Wow, so creepy. Apakah kalian pernah melihat mayat guys tersangkut atau hanyut di bendungan pintu air 10 kota Tangerang ini? Komen di kolom komentar. Next ada Danau Penganten. Danau Penganten ini berada di perumahan Alam Raya Benda, kota Tangerang. Namun Danau Penganten ini diambil dari kisah ditemukannya pengantin baru yang tewas dalam posisi berpelukan di dasar danau. Jadi guys, danau ini tuh sebenarnya danau pengantin yang sangat romantis gitu kan. Mungkin sering dipakai buat foto priwet juga, tapi ternyata danau ini menjadi angker guys karena ditemukannya sosok pengantin baru yang tewas dalam posisi berpelukan di dasar danau. Dan danau ini pun sering banget memakan korban jiwa juga guys. So bagaimana menurut kalian guys tentang danau pengantin ini? Apakah kalian pernah melihat sosok pengantin baru dalam posisi berpelukan guys di danau ini? Komen di kolom komentar. Next ada Rumah Sakit Arya Medica. Jadi guys, rumah sakit ini juga dikenal sebagai tempat angker nih guys. Sejak ditutup permanen pada tahun 2019, Rumah Sakit Arya Medica Tangerang ini menambah deretan tempat angker di kota Tangerang. Saking angkernya, para content creator horor nih mencoba untuk menelusuri tempat ini guys. Tak sedikit pula video yang mengungkap adanya fenomena gaib atau mistis di rumah sakit ini guys, sehingga makin menambah kesan angker di bekas rumah sakit itu guys. Wow, apakah kalian tertarik nih kan buat datang ke rumah sakit ini untuk meliput keangkeran rumah sakit ini guys, Rumah Sakit Arya Medica. Wow, kalau ada kesempatannya nih guys buat meliput di situ, ya boleh lah ya untuk konten teror berikutnya ya guys. Next ada Living World Alam Sutra. Jadi guys, Living World Alam Sutra ini juga menyimpan kisah mistis nih guys. Living World Alam Sutra ternyata juga menyimpan kisah mistis yang cukup mengundang tanya. Kejadian mistis tersebut bermula pada kejadian bunuh diri nih guys pada tahun 2016. Kejadian tersebut menimpa pria bernama Edi Okhadi Chandra yang lompat nih guys dari lantai 8. Kejadian serupa juga terjadi menimpa Teguh Prasetya 3 bulan sebelumnya. Salah satu tukang ojek mengatakan bahwa mall tersebut memang angker dan sering memakan korban. Sebelumnya mall tersebut merupakan juga bekas makam ya guys. Jadi kayak mall yang sebelumnya ya guys, bekas makam juga emang udah mistis. Terus tambah lagi ada orang bunuh diri dari lantai 8 basement gitu. Bahkan banyak lah yang bunuh diri di situ juga. Wow, serem juga guys. Padahal mallnya cukup ramai loh sekarang, masih buka juga kok, masih beroperasi. Ternyata pernah banyak terjadi orang bunuh diri di situ, dan juga bekas pemakaman ya guys tanahnya itu. Next ada rumah kosong di BSD guys. Rumah kosong ini berada di perumahan Nusa Dua BSD. Rumah ini menyimpan cerita mistis yang mungkin tidak akan dilupakan dan membuat bulu kuduk merinding.
Hal tersebut diketahui karena adanya laporan dari tukang sapu yang ingin meminjamkan toilet rumah kosong tersebut. Namun ternyata ia menemukan tengkorak manusia yang mengganjal pintu kamar mandi. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab tewasnya mayat yang diduga wanita tersebut. Wow, jadi ternyata pas masuk ke rumah kosong di BSD ini pengen ke toilet, pintu kamar mandinya itu diganjal tengkorak guys. Dan tengkorak itu seperti sosok wanita. Wah, apakah kalian tahu guys nih mengetahui? Wah, apakah kalian tahu tentang rumah kosong BSD ini? Komen di kolom komentar. Next. Berikutnya ada rumah Belanda di Cisauk. Jadi guys, setiap bangunan peninggalan Belanda tentunya meninggalkan kesan angker yang cukup mencekam. Hal ini bisa dirasakan dalam rumah tua peninggalan Belanda tak jauh dari stasiun Cisauk ini kan. Kejadian mistis tersebut dialami oleh Muchlis, yang seorang tukang jahit yang ditawari rumah tersebut karena menjadi korban penggusuran. Ketika tinggal di rumah tersebut nih guys, si Pak Muchlis ini melihat sosok ular hitam yang hilang saat dikejar nih kan. Kemudian dia juga bertemu dengan sosok noni Belanda hingga kejadian mistis lainnya kan. Wow, merinding ya kan. Rumahnya ini ternyata mau dibeli sama Pak Muchlis, tapi pas dia lihat rumah ini guys, ternyata dia melihat sosok ular hitam dan juga sosok noni Belanda. Next nih guys, yang terakhir ada Taman Makam Pahlawan 1000. Jadi guys, ini tempat angker di kota Tangerang nih guys. Yang terakhir ada Taman Makam Pahlawan 1000. Tempat ini juga dikenal dengan aura mistisnya guys. Lokasinya sendiri terletak di Jalan Raya Taman Makam Pahlawan 1000, Setu, Kota Tangerang Selatan. Taman Makam Pahlawan 1000 ini menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan Indonesia melawan kolonial Belanda. Namun ada kejadian mistis yang terjadi di tempat tersebut. Kejadian yang terjadi adalah penampakan makhluk gaib hingga terdengar suara keramaian seperti ada peperangan di makam tersebut guys. Nah itu dia guys, tempat-tempat angker yang ada di Tangerang. Komen menurut kalian mana yang paling angker, atau kalian sudah mengetahuinya, atau kalian belum tahu, atau ada tempat lain juga yang belum kita masukin di sini? Boleh banget komen di kolom komentar semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share-nya juga. Thank you for watching. See you di teror berikutnya guys. Bye bye.